Itu arti yang paling dasarnya adalah bahwa apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu sebenarnya juga tidak berpengaruh kepada dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kembali kita bersilaturahmi lagi di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin membahas persoalan Yusuf Mansur ya di akhir-akhir ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa saya pernah dihubungi oleh salah seorang korban dari ajaran Yusuf Mansur, salah seorang korban dari ajaran Sodakoh Yusuf Mansur, ya, yang kemudian beliau itu menjadi terpidana, yang kemudian beliau itu menjadi jatuh miskin, diceraikan oleh suaminya, dijauhkan oleh keluarganya, dan hidup menyendiri ya dengan penuh penderitaan. Nah, lalu di ujung cerita saya paham situasinya dan saya sampaikan kepada Yusuf Mansur melalui WhatsApp keluhan beliau itu. Dan di luar dugaan saya juga Yusuf Mansur segera merespon WA saya dan mengatakan terima kasih dan terima kasih atas infonya, dan beberapa hari kemudian beliau memberitahu saya bahwa beliau telah membantu yang bersangkutan. Kemudian saya cek kepada yang bersangkutan ya bahwa Yusuf Mansur telah menghubunginya dan mengirim uang sejumlah 2 juta rupiah. Lalu Yusuf Mansur juga meminta yang bersangkutan kalau berkenan boleh datang ke pesantren supaya lebih adem dan barangkali ada solusi untuk ke depan. Ya, itu case yang pertama. Yang kedua, saya telepon Pak Darso yang selalu muncul di channel Toibah itu. Ya, dari silaturahmi beliau melalui telepon, saya mendapatkan kesan bahwa Yusuf Mansur ini di akhir-akhir ini sedang banyak masalah ya. Dia hampir tidak ada, konon ya, katanya tidak ada di rumahnya atau di pesantrennya. Kemudian setiap hari banyak yang datang menagih. Bahkan, nah, orang-orang yang ingin menyampaikan pesan kepada satpam pun yang ada di pesantren dia, satpamnya tidak mau terima. Nah, itu yang saya dengar ya. Tapi terlepas dari itu semua, saya mengupas masalah ini bukan persoalan Yusuf Mansur, tapi saya ingin menjelaskan sebagai tabayun saya, ya ini bukan ghibah, sebagai tabayun saya terhadap ajaran Yusuf Mansur. Jadi saya ingin jelaskan dulu, saya tidak perlu tabayun kepada Ustadz Yusuf Mansur, ya, karena itu adalah keyakinan dia dan pasti dia tidak bisa menerima. Saya tabayun kepada Anda bahwa apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu menurut saya ya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini tabayun saya kepada Anda. Artinya apa? Artinya Anda boleh menerima dan tidak menerima dengan mengukurnya dari pertama ya, hujah-hujah di dalam ajaran Islam itu sendiri menurut Al-Quran dan Sunnatul Rasul, dan yang kedua ya oleh logika Anda ya, apakah apa yang saya sampaikan itu lebih logis atau tidak logik, apakah yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu Islam atau bukan Islam ya. Tabayun saya kepada Anda ya. Jadi ini bukan sekali lagi bukan ghibah ya, bukan, ini tabayun ini ya. Hanya bukan kepada Yusuf Mansur, adalah kepada Anda. Ya, sama seperti saya tabayun terhadap ajaran Rasul, tidak harus ke Nabi Muhammad. Ya, boleh kepada ulama atau kepada Anda. Ukurannya apa? Ya, kita mengukur dengan alat logika kita. Ijtihad kita di situ, ya. Nah, baik. Jadi persoalan Yusuf Mansur yang selama ini muncul, ya, yang selama ini kemudian menjadi masalah, yang selama ini kemudian banyak menuai problema, banyak menuai macam-macam masalah. Itu arti yang paling dasarnya adalah bahwa apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu sebenarnya juga tidak berpengaruh kepada dirinya sendiri. Dia berdoa,
Dia membaca surat ini, surat itu, dia berzikir ini, zikir itu, dia membaca doa lafzul zalalah. Semua itu tidak ada pengaruhnya apapun terhadap kehidupan dia. Ya, sebab apa? Sebab selama ini apa yang dia lakukan adalah menuai masalah semua. Padahal doa-doa itu adalah mencari solusi, menyelesaikan masalah setiap orang. Tapi apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia ritualkan itu pun tidak berpengaruh kepada dirinya sendiri. Yaitu akhir-akhir ini dikejar-kejar orang yang minta kembali dananya, dana investasinya, dikepengadilankan. Sekarang tuntutan baru juga lahir di pengadilan. Itu semua membuktikan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Yusuf Mansur, doa-doa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu ternyata sama sekali tidak makbul bahkan untuk dirinya sendiri. Nah, begitu ya. Nah, tabayun saya adalah bahwa Rasulullah juga tidak melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Apa tabayun itu? Rasulullah berjuang, Rasulullah berdagang, Rasulullah berdakwah, Rasulullah melakukan kegiatan diplomasi ke beberapa negara, ke beberapa raja. Ya, itu semua adalah ikhtiar Rasulullah untuk membangun dan mengembangkan ajaran al-Islam itu. Tidak berdoa seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ya gitu ya. Kalau ini tabayun yang kedua, kalau apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu ya adalah benar adanya, maka Rasulullah tidak perlu berperang sampai dia itu kalah beberapa kali. Rasulullah tidak akan dilempar batu oleh orang jahiliyah pada waktu itu sehingga tanggal giginya, sehingga berdarah giginya. Tidak perlu terjadi seperti itu karena dari awal doanya adalah proteksi kepada dirinya. Ya. Doanya adalah kemudian menjadi mukjizat kepada alam semesta ini sehingga Islam itu menjadi cepat berkembang dan maju ke seluruh pelosok dunia. Kan nyatanya tidak begitu. Hasilnya adalah seperti sekarang ini, ya. Itu hasil jerih payah Rasulullah plus para syuhada, plus para dai, plus para mujahid dan lain sebagainya. Jadi baru sampai di sini. Nah, itu realita yang harus kita baca bahwa Islam tidak mengajarkan keajaiban-keajaiban. Islam menjelaskan kepada kita ya untuk terus berjuang mengubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah dirinya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.